Sisi yang mereka inginkan yaitu playoff tentunya, dan kita akan lihat implementasi dari hero yang sudah mereka pilih, begitu pun juga dengan Onyx Prodigy yang pastinya pengen melakukan hal yang sama dari kedua belah tim. Seperti yang Pak Pul bilang, butuh banget poin. So kita akan lihat begitu saja bagaimana dari sisi kedua belah tim untuk bisa mencapai objektif yang mereka inginkan di game yang ketiga kali ini. Renesmee ya ditemenin oleh Manskui, di mana ada Popol yang Kupah di area dari God Lane-nya. Karena sangat-sangat ini banget kan, kita tahu lah ya, rentan sekali Kupah di awal-awal bisa langsung mendobrak ke arah pertahanan ataupun shield turret yang dimiliki oleh player lawan. Makanya harus ditemenin terlebih dahulu di awal-awal, apalagi Hans dengan menggunakan Sun ya bisa dibilang salah satu jungler mandiri juga. Yes, independent jungler, tapi kini kita lihat juga di mana dari sisi Renesmee udah mulai di-babysit oleh Manskui, mengingat seperti yang Pak Polum bilang, Moon juga satu hero independen yang juga bisa dengan cepat untuk mengamankan gold shelter yang ada. Tapi di sisi lain Vimornov udah mulai coba untuk melakukan poking ke area hero dari Geek, dan bahkan hampir saja dari sisi roamer mereka, dari sisi Alzura yang menjadi bahan first blood namun masih bisa selamat dan bahkan melakukan recall ke area belakang. Tadi Tondrosnya aja untung nggak kena itu, kalau nggak Alzura bakal jadi korban. Namun untuk kali ini sepertinya dari Kupanya agak sedikit dipaksakan untuk masuk terus-terusan ke dalam shield turret yang memang bisa diambil. Tapi apabila Kupanya tidak ada, lalu Popolnya berhasil ditangkap, ini akan menjadi sebuah keunggulan yang sangat-sangat bisa dibilang jauh sekali loh. Karena Popol tanpa Kupa gampang banget ya. Setuju banget sih, bahkan sulit juga untuk memberikan serangan balik apabila Popol nggak ada Kupanya. Tadi kita lihat juga di mana item Kupa udah mulai gigit ke area Manskui, bouncing roll ke area belakang. Kita udah lihat juga di mana Benzo pun udah mulai melakukan hal yang sama, ngebebesit ke area Moon. Ingat Manskui udah mulai bersanding dengan Renesmee di area bottom lane. Di sisi lain, Turtle yang akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi udah mulai ditungguin oleh kedua belah jungler dari kedua belah tim, di mana dari sisi Vimornov udah mulai melakukan encounter oleh Hans di daerah teritorial Turtle, Pak Pulung. Nah, Hansnya udah mulai setup duluan, tapi dengan satu puncher yang begitu baik. Phantom Execution Tondros yang tadi seperti yang gak kena, udah habis source skill yang dimiliki. Sementara ada first blood yang langsung tercipta, tapi Hansnya tepat berada di tengah-tengah dari pertempuran. Ada satu clone monsternya yang emang bisa membuat orang bingung. Siapa yang sebenarnya? Benar sekali, masih bisa di-nail tentunya, dan bahkan Turtle udah mulai berhasil diamankan oleh anak-anak dari Geek Fam, dan bahkan mereka pun berhasil mengambil satu nyawa Benzo yang membuat mereka mengamankan early advantage yang baik untuk di game yang ketiga kali ini. Tapi di sisi lain, Onyx udah mulai kehilangan setengah dari gold shield turret yang terbalut di area bottom lane. Kita bisa lihat juga di mana Renesmee bermain secara hati-hati, tapi ada pause. Game kemarin, kalau game tadi kan Givenchy menggunakan Kufra. Ini udah berbahaya banget loh. Dan udah mulai di counter karena di Digi. So, semuanya harus bisa lebih hati-hati lagi dari Gifem, tapi dari Onyx. Mereka harus stick together. Mereka harus benar-benar buka all out attack-nya dengan sangat-sangat baik. Apalagi dengan ada Gemini dan juga Yura. Dua hero zoning yang benar-benar luas banget. Ini bakal ngeganggu pergerakan dari Gifem. Wow, kita akan lihat lagi tentunya ya. Karena di mana Manskui pun udah mulai coba untuk buka situasi juga. Dari sisi Hansnya pun udah mulai coba untuk join defect di area bottom lane. Hanya cloning dari Hans membuat dari Vimornov masih bisa untuk memberikan serangan balik yang masih bisa ditahan. Tapi dari sisi Manskui maju ke depan dengan Tyrant Revenge. Bahkan udah ada satu buah Hydra Tystra dibuka begitu saja oleh Alzura. Masih bisa di-denial oleh lawan dari Onyx. Bahkan kita bisa lihat juga Black Shoes dibuka begitu saja oleh Yura 5. Ini meriah banget di area bottom lane, Pak Pulu. Waduh, tuh coba lihat Hansnya ternyata di dalam rumputan dari tadi dihajar habis-habisan. Sementara untuk sekarang ada time journey yang sedikit keluar, tapi Givenchy-nya masih bisa. Udah langsung hadir untuk memberikan bantuan. Givenchy-nya mendapatkan satu cheat gundul, tapi Way of Dragon-nya udah langsung connect. Tidak ada volume damage, Phantom Execution nabrak ke bagian yang lain. Tapi sejauh ini Vimornov-nya masih bisa selamat, tapi tidak. Untuk Tyrant Rage kali ini karena langsung dipentokin ke arah dinding. Givenchy harus mengorbankan nyawanya. Wow, menarik banget tentunya serangan balik ya, dimana dari sisi Vimornov melihat semua resource dikeluarkan, dia langsung maju ke arah depan. Tapi Hans berhasil diving ke area Tarat, satu poin kill berhasil diamankan, bahkan double kill. Kini mulai dikantongi oleh Hans, mundur ke arah belakang, nggak mau greedy, dia kembali reset, dan bahkan Turtle kini pun sudah mulai hadir. Tapi dari sisi Hansnya udah mulai coba untuk ngamanin jungle terlebih dahulu, monster jungle-nya, supaya nanti jauh lebih enak lagi untuk bisa mengarah ke area Turtle yang kedua. Wah, ini Hans sih di awal game udah makan gulali ya, manis sekali. 3 kill, 0 death, 2 assist, emblemnya emblem sawi. Ini kalau misalkan udah ngambil ke arah Coruscant sama DHS, udah fix jadi PT bongkar turret sejahtera dari Hans. Susah Pak nyarinya Pak.
Dia yang mana? Karena Hans sejauh ini memang pintar buat mainin clone tekniknya. Iya. Dan apa? Fightingnya sih dari tadi. Di arah bottom lane apalagi ya. Kayak mengecoh banget dari segi cloningannya. Ditabok palsu. Aduh, ini. Gak cukup apa perasaan aja yang palsu gitu. Waduh. Ada selipan-selipan itu. Tapi kita akan lihat lagi tentunya di mana Givenchy 1v1 situation sama Gemini hanya untuk meng-clear wave minion. Di sisi lain distraction diberikan mengingat dari sisi Geek udah mulai membuka ke area turtle. Tentu saja begitu saja, namun Vimornov berhasil makan skill terhadap turtle yang ada. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Angry Gloom-nya udah mulai memecahkan nyawa dari anak-anak Geek Fam. Dan bahkan kita bisa lihat juga udah mulai satu hero ditunggangi. Membuat dari sisi Geek harus kehilangan 2 pemainnya dan juga 1 objektif turtle. Waduh, itu coba lihat dengan pertempuran sebesar itu Hans darahnya nggak kurang. Ini menandakan apa? Positioning dia gitu loh. Walaupun tadi memang akhirnya ini adalah momen satu kali dalam 7 tahun kali ya. Dimana Demon Slayer kalah tadi. Retributionnya berarti langsung didapatkan. Lebih ke serpas-sertek sih tadi. Iya. Bener-bener kaget banget tiba-tiba langsung rame kan tadi. Betul. Masih bisa flicker Renesmee hampir aja diletupin sama Angry Gloom yang dibuka. Black Shoes masih ada yang membuat dari sisi Renesmee masih bisa bertahan. Tapi 2 altar turret dari sisi Geek udah mulai hilang. Tapi di area top lane dari sisi Hansa sedikit-sedikit untuk menumbangkan 1 objektif turret. Vedas Ice Break dibuka begitu saja sama Alzura mampu menumbangkan nyawa dari seorang Benzo. Tapi Vimornov udah mulai berhasil mencuri ke area purple buff milik Hans. Manskuy cari posisi. Lalu kalau kita lihat dari minimap ada pergerakan antara Givenchy dan juga Yura yang memang sangat berkatan. Tapi belum ada invasi yang masing-masing dilakukan oleh kedua player ini. Namun di bawah antara Patrick. Lalu udah ada Kufra lagi. Masih ada Popeleng Kupa dan juga Digi yang sama-sama 2 lawan 2 di area dari gol. Manskuy pun udah mulai coba untuk observasi tapi nggak mau terlalu overcommit juga, hanya coba untuk cari informasi aja. Di sisi lain mid lane pun akan menjadi korban selanjutnya dari kedua belah tim tentunya, dimana dari sisi Onyx udah mulai coba untuk memberikan jalan terhadap wave minion yang mereka dorong. Di sisi lain Givenchy pun hampir menargetkan wave dragonnya ke area 1 hero, tapi ternyata diurungkan niatnya. Dia prefer untuk mundur ke area belakang terlebih dahulu dan kembali untuk memukul mundur dari sisi wave minion mereka, Pak Pulung. Di retri dong. Di retri Vimornov yang nyicil. Aduh. Hansnya dalam rumput ngeretri. Oh ilah. Oke. Lalu ada pergerakan lagi tapi Hans masih bisa melakukan farmingan, masih bisa mencicil-cicil apapun yang ada di depannya. Entah itu monster, entah itu minion. Cuman baiknya adalah dari Onyx mereka masih bisa mempertahankan outer turretnya loh, kecuali yang ada di atas. Tapi di bawah masih bisa, di tengah masih bisa. Berbeda dengan Geek yang udah kehilangan atas dan juga bawah. Tyrant defense-nya gak kena karya siapapun. Givenchy 1 jet kundonya mungkin untuk yang 1 hit terakhir mengenai, tapi belum ada wave dragon yang bisa dilakukan. Yes, benar sekali. Dan bahkan kita udah lihat juga di mana wave minion tunjuk pergerakan Onyx di area mid lane dan mereka dorong, tapi dari Geek-nya pun nggak mau memberikan celah. Dan itu hanya distraction aja, mengingat dari sisi Vimornov berhasil men-secure ke area turtle tanpa ada gangguan yang berarti. Bahkan kini pun kita udah lihat juga Popol Kupa udah mulai swap lane juga, di mana dia berhasil ngamanin 2 altar turret di area bottom lane. Kini pun dari sisi Popol lane Kupanya pun mengarah ke area top lane. Udah ada skirmish yang terjadi di area hutan. Bahkan Elzora coba untuk menggunakan shutdown, berhasil diterima begitu saja seorang Yura maju ke area depan. Bahkan kita bisa lihat juga di mana 1 hero udah mulai tunggangi begitu saja seorang Gemini, membuat Manskuy menjadi korban selanjutnya. Givenchy udah mulai coba untuk mendorong mundur dari anak-anak di Prodigy, tapi ternyata Givenchy masih ingin melakukan penendangan ke area Gemini. Split udah mulai dibuka begitu saja hanya untuk memberikan distraction ke area seorang Givenchy agar mundur ke area belakang, Pak Pulung. Wow. Hansnya akhirnya berhasil didapatkan ya. Dengan kerumunan dia di situ, memang ada clone teknik tadi yang udah sempat dikeluarkan, tapi nggak bisa kabur kemana-mana lagi sih tadi. Apalagi ada Angry Gloom yang memang bersebelahan dengan dirinya, udah kelar aja tadi. Yes, benar sekali. Dan ini kita lihat juga di mana dari sisi Geek masih bisa mempertahankan outer turret mid lane-nya, sehingga dari Onyx Prodigy tidak mendapatkan vision lebih luas lagi. Tapi balik lagi buat teman-teman di rumah, keseruan MPL masih berlanjut hingga 24 April. Jadi buat kalian yang pengen tahu informasinya, kapan tayangnya, bisa di-scan aja QR yang ada di layar handphone kalian. Tinggal scan aja, punya datanya, punya jadwalnya, enak. Kalian bisa udah langsung ngabar-ngabarin, kalian bisa punya rencana mau nonton apa, nobar kah, mau ngajak siapa, udah punya. Udah bisa ya kan. Tapi kali ini kita udah bisa lihat juga Gemini udah mulai nakal, dan Rainernya kali udah mulai masuk
masuk ke area Benzo, membuat Benzo Ngeri ya. benjol sih itu Poplo. Tengah HP-nya udah mulai terkikis tapi masih bisa bertahan. Waduh, itu kupanya kemana tuh? Barusan ada time journey yang udah dikeluarin tapi ternyata Diginya berhasil didapatkan dan mungkin akan ada CC dari Geek Farm yang mungkin bisa masuk langsung ke arah tubuh dari Onyx Pro Digi. Hanya saja di area mid masih dipaksakan oleh Onyx Pro Digi untuk bisa langsung menabrak ke arah center turretnya. Yes, benar, tapi ternyata masih bisa ditahan dari sisi Geek. Di sisi lain Hans juga udah mengarah ke area Orange Block terlebih dahulu. Tondros mengikis tengah dari HP 2 hero Geek Fam di area mid lane buat mereka harus pulang mundur ke arah belakang. Radiant Armor kini mulai dikantongi juga oleh seorang Manskui. Turtle sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama dan bahkan udah mulai di-poking begitu saja, coba untuk mulai memancing keributan Givenchy. Udah mulai coba untuk cari informasi berada di area teritorial Lord yang sedang di-poking oleh anak-anak dari Onyx Prodigy. Bahkan kita bisa lihat juga Lordnya masih teruskan begitu saja dan masih bisa diamankan oleh anak-anak Onyx Prodigy. Waduh, Hansnya kalah lagi dalam sisi retrinya. Namun untuk sekarang ada satu pergerakan di mana Hansnya langsung tumbang. Kesempatan untuk Onyx Prodigy bisa memanfaatkan ini menjadi sebuah kemenangan karena sekarang defensinya berhasil dapatkan juga. Berarti masih ada 3 player dari Geek yang harus bertahan mati-matian. Manskuinya mau pergi ke arah mana? Boncing ballnya langsung dikeluarin berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi ada satu kesempatan auto turretnya di area mid dihancurkan dan mereka bisa menabrak lagi ke arah inner turretnya dan mungkin akan ada satu base turret yang dihancurkan pula. Yes, kita akan lihat tentunya satu wave minion yang berhasil diluluhlantahkan oleh anak dari Geek. Dan bahkan mereka kini pun harus mulai mendefense high ground mereka karena Lord yang sudah diambil Onyx Prodigy dalam perjalanan di area top lane. Bahkan kita bisa lihat juga dari sisi Onyx pun udah coba untuk manage wave minionnya supaya menunjang pergerakan mereka udah enak banget untuk bisa ngamanin objektif turret dari anak-anak Geek Fam sendiri nih Pak Pulu. Oke, mereka punya Lord, mereka siap untuk menabrak masuk. Givenchy-nya masih fokus di area mid, menghilangkan wave minion. Tapi untuk Lord-nya pun belum bisa mengantarkan Onyx Prodigy untuk bisa menabrak balik. Oke, Lord yang pertama ya masih belum dewasa juga kalau kata Choji. Jadi masih bisa ditahan oleh anak dari Geek Fam sehingga mereka masih dapat celah. Tapi dari item initiation yang muncul nih Choji. Choji sih notice ke arah Diginya terlebih dahulu ya. Ini Digi dengan item magic, ditambah dengan emblem magic juga. Frontlinernya hanya tinggal Gemini saja. Memang Gemini dari tadi bermain dengan sangat-sangat apik dan bahkan sangat-sangat mengganggu sekali pergerakan dari Geek Fam dengan adanya ya split-split seperti ini. Tapi jikalau Gemini-nya hilang, frontliner dari Onyx ini nggak bakal ada siapa-siapa lagi. Kalau misalnya kita lihat dari Geek Fam, kita bandingkan ya. Ada Kufra, ada juga Cho. Setidaknya kalau Kufranya tumbang dengan item tank, ada Cho dengan item tank juga. Jadi di belakang seorang Farshanya dan Beatrix ini bisa free hit juga ke arah depan sana. Benar banget. Kalau misalkan kita lihat dari teman-teman Onyx ya, permainan mereka ini harus diutamakan di daerah zoningnya. Karena balik lagi, ada Gemini, ada Lilia. Ditambah lagi dengan Ice Queen One. Ya udah, permainannya harus all out attack, harus face to face asalkan Diginya on point. Oke. Nih dari item-itemnya sendiri juga udah terjadi. Popoleng Kupai 2 item lagi, tapi untuk item-item sebelumnya udah jahat-jahat banget. Tapi Zuranya gak bisa kabur dari air tersebut karena berhasil langsung didapatkan dengan sangat-sangat cepat sekali. Dilakukan oleh Onyx Prodigy. Lexus barusan terlihat, namun Gemini tidak memaksakan keadaan. Givenchy pun masih bisa selamat sejauh ini. Yes, Rekel udah mulai dikantongi oleh seorang Gemini. Lordnya pun udah mulai ditungguin oleh anak-anak dari Onyx Prodigy. Mengingat mereka berhasil mengungkap satu nyawa dari Geek Fam Junior. Dan bahkan kita akan lihat juga tentunya serangan balik seperti apa mengingat Lord yang sudah ter-enhance hadir di area Land of Dawn. Dari sisi Geek udah mulai mencari celah untuk bisa memasuki daerah teritorial tersebut karena kini dari sisi Onyx Prodigy udah mulai memancing keributan. Vimornov dan juga Moon udah mulai melakukan poking ke area Lord sehingga adanya informasi yang didapatkan oleh anak-anak dari Geek. Mereka mungkin akan prefer untuk mempersiapkan defense mechanism dari sisi Lord yang sudah berhasil disecure oleh anak-anak dari Onyx Prodigy. Yap, berhasil lagi diamankan oleh Onyx. Untuk Lordnya selamat sudah kali ini. Dan mereka siap untuk melakukan lagi invasi terhadap pemain-pemain dari Geek Fam Junior setelah adanya Lord yang memang berhasil mereka amankan. Dan Lordnya pun akan berjalan ke area mid lane tentunya. Dari sisi anak-anak Geek Fam Junior, mereka udah mulai coba untuk memikirkan cara untuk defensif. Untuk mendorong memukul mundur dari Lord dan juga kawan-kawan dari Onyx Prodigy. Karena Moon di area bottom lane diberikan serangan kejutan yang membuat Moon harus terbang begitu saja dengan Fedra. Ice Strike dibuka begitu saja oleh Alzura. Wings by Wings ke area dalam. Tapi karena udah langsung dijemput oleh 3 hero. Serangan
balik yang sangat bagus. Berarti 3 hero dari Onyx mampu mengamankan seorang Elzura, Pak Pulu. Oke, tidak ada lagi high ground dari Geek, hanya saja itu memberikan waktu di area mid untuk langsung menghilangkan ke arah Lordnya. Yes. Selamat lagi. Selamat lagi. Ini menarik sih tentunya Elzura. Ini kecepatan dari sisi Onyx Prodigy untuk memberikan bola bantuan ke area Moon juga sangat tepat membuat Elzura yang memberikan serangan kejutan ke area Moon berhasil ditumbangkan. Tapi Lord yang udah mulai disekir oleh Onyx Prodigy pun berhasil didorong dengan sangat baik walaupun tanpa adanya Elzura tadi, dan bahkan satu turret yang ada di area mid lane base-nya pun masih bisa bertahan, Pak Pulung. Yap, ini dari Popoleng Kupas sendiri juga udah bergerak di bagian belakang, perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Ada federasi yang dikeluarkan, belum mengenai ke arah siapapun, masih belum ada korban sejauh ini. Mereka di atas dari Hansnya udah dikejar habis-habisan juga oleh Gemini guna untuk bisa didapatkan lewat split yang dimiliki. Namun di tengah dari first time yang memang bisa dielak juga oleh Givenchy selamat dari tarikan yang dilakukan oleh Digi itu sendiri. Andai tadi berhasil didapatkan dan tidak ada Sunponya, akan ada kejadian yang berbeda harus, tapi Way of Dragon ke arah yang tidak seharusnya. Yes. Givenchy juga sebenarnya menggunakan Cho di game kali ini ya, agak susah sih untuk bisa dive in ya. Oke, kita beranggapan bahwa time journey-nya seorang Benzo ini nggak ada ya, apalagi dengan item yang bisa dibilang dari Vimornov udah benar-benar capable banget. Berbeda 3000 dari segi goldnya, padahal yang menggunakan emblem Sawi adalah Hans. Tapi dengan perbedaan gold 3000 seperti ini, wah udah patut banget di respect sebenarnya dari Lancelot Vimornov. Apalagi kalau misalkan kalian notice, puncture-puncture-nya dari Vimornov ini bisa dibilang akurasi sangat tinggi dan bahkan bisa dive in ke dalam base turret sekalipun. Tapi balik lagi ke pembahasan Digi, dimana kalau misalkan Givenchy pengen ngambil satu player dari Onyx dengan The Way of the Dragon ya, walaupun nggak ada time journey, siapa yang mau diambil? Yura ada Black Shield, Vimornov ada Tonros. Yes. Dari seorang Moonnya, seenggaknya ada Kupa yang bisa ngasih knock up dengan Kupa callingnya, dan Gemini pun bisa jadi split. Walaupun ditendang ada damage reduction. Yap. Nih dari mereka sendiri agak emang sama-sama nunggu momen ya Pak ya. Iya. Masalahnya untuk sekarang juga kepikiran lagi nih Onyx nih, kalau memang tidak bisa ditahan untuk maju dari pemain-pemain Geek-nya, bisa aja dari Hans akan langsung menabrak dan juga memenangkan lewat retri yang dia miliki dengan Demon Slayer. Walaupun udah 2 kali gagal nih dari kesempatan, dan sekali sejauh ini masih bisa berhasil. Gemininya seorang diri, split dilakukan, ada sebuah jet kundo, masih selamat sejauh ini. Givenchy-nya tidak ada yang bisa dinaikin hanya saja dengan pacar mikir oleh Vimono. Tapi Dragon langsung dikeluarkan, sedikit lagi Petrisa, masih ada time journey, masih ada absurd damage yang diberikan. Black Shoes-nya balik lagi ke bagian belakang, tapi tidak untuk Givenchy karena dia harus balik menuju ke base-nya dengan nama yang tersisa. Yes, kita akan lihat tentunya dari sisi Geek yang kekurangan kuantiti harus kembali mundur ke area belakang, nggak boleh terlalu overcommit juga. Di sisi lain Lord akan berjalan ke area mid lane, ingat tidak adanya penjagaan terhadap base turret dari sisi Geek Fam Junior, dan juga dari sisi Onyx Prodigy pun terlihat di masing-masing laningnya udah mulai mendorong wave ini dengan sangat baik supaya penunjang pergerakan mereka untuk mengamankan objektif turret dari Geek Fam semakin enak lagi. Di sisi lain dari sisi Gemininya udah mulai ada di garda depan untuk menjadi samsak berjalan dari anak-anak Onyx Prodigy. Lords ya udah mulai didenial begitu saja. Petrus Ace Rake dibuka oleh Elzura untuk memberikan denial di area bottom lane, dan bahkan dari sisi Warangry yang udah mulai aktif, Pak Item Kupa udah mulai menggigit ke area Givenchy tapi masih bisa bertahan. Kini pun kita lihat juga di mana time journey dibuka begitu saja, dan bahkan kini kita bisa lihat juga dengan satu outer turret dari sisi Geekfam pun berhasil ditumbangkan oleh anak dari dari Onyx Prodigy. Wave minion penunjang pergerakan dari Onyx udah mulai memasuki pergerakan dari Geekfam Junior, namun masih bisa ditahan dengan sangat baik oleh Geekfam Junior. Waduh, itu ketahan loh yang di atas. Satu yang terakhir bisa ke Gemini didapatkan karena sedikit lagi Petrisa, tapi dengan speed yang dimiliki masih bisa kabur dari tersebut, bahkan dia bisa naikin langsung juga ke arah Sunnya. Darahnya banyak banget dan ini akan bisa menjadi momen balikan yang akan dilakukan oleh Onyx Prodigy, tapi untungnya masih bisa kabur lagi, masih memudar lagi semuanya. Yes, Renes ini walaupun behind dia masih bisa bertahan dengan sangat baik juga, masih bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik walaupun inhibitor dari anak-anak Geekfam Junior berhasil dibabat habis oleh Onyx Prodigy. Namun sejauh ini dengan adanya high ground defense yang mereka kantongi yaitu Elzura dengan Portia-nya, dari sisi Geekfam Junior masih bisa bertahan dengan sangat baik walaupun gempuran demi gempuran berhasil diberikan oleh anak-anak Onyx Prodigy. Iya, yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam sih kelihatan banget ya dari Hansnya, apalagi dengan emblem sawi seperti ini sebisa mungkin harus bisa melakukan split push karena selama ada Gemini dan juga Yura
di era frontline dari Onyx Prodigy. Pergerakan mereka sama sekali tidak aman. Dan bahkan yang bisa bergerak itu cuma hanya 2 orang saja, Renesmee dan juga Elzura. Bisa ngehit dari belakang, oke, tapi itu pun juga harus lebih berhati-hati lagi mengingat dengan adanya Moon, gigitan dari Kupa itu bisa menghilangkan sekitar 1/4 darah dari Renesmee ataupun Elzura. So, apalagi dengan inhibitor turret sudah hancur dari mata Ninja Choji, permainan mereka harus bisa lebih didisiplinkan lagi, harus bisa benar-benar mencoba untuk memecah belah sih lebih tepatnya kepada teman-teman dari Onyx Prodigy agar bisa memastikan team fight yang lebih enak untuk Geek Fam. Oke, ini sekarang dari Lord sendiri again and again dicolek, udah menit 20, Lord sekian kalinya, Lord udah pula tribut pula. Inhibitor hilang. Ini harus dikontes sih. Kalau tidak akan ada efek berbahaya untuk Geek Fam Junior kalau mereka bisa kehilangan dari Lord yang sekarang udah sangat-sangat kuat sekali, tapi split-splitnya connect langsung, malah Patrick untuk kali ini berhasil didapatkan 1 damage di lure utama yang mereka milikin. Dan juga Masque tertinggal di bagian belakang, akankah menjadi sebuah bulan-bulanan. Udah ada 1 flicker lagi, dia lompat ke arah yang berbeda, tapi sekarang Tyron Resia langsung dihilangkan lagi efeknya dengan memiliki time tune yang dimiliki oleh Digi. Langsung hilang juga Manskuinya, Hans mundur ke bagian belakang, hanya ada dirinya, Joe dan juga Parsia guna untuk bisa menyelamatkan base mereka dari serangan Onyx Prodigy yang udah mulai langsung menggila masuk ke dalam area pertahanan. Iya, mereka memiliki Vimornapnya mundur, tapi sepertinya berfokus untuk bisa mendapatkan juga ke arah base-nya. Ada Tonros lagi, udah ada 1 Winter Tranchan, tapi itu gak bisa menyelamatkan mereka. Dan sekarang Onyx berhasil memenangkan pertempuran tersebut 2-1. Wow, oke. Justru tadi Jaji udah bilang ya bahwa teman-teman dari Geek yang harus memecah belah pergerakan dari Onyx Prodigy agar frontline dari Onyx Prodigy ini nggak terlalu tebal dan bisa mudah untuk ditembus oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi tadi jalan ninja kemenangan dari Onyx justru mengembalikan